Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur saya sampaikan kepada keluarga besar Bapak Haji Sobirin dan Haji Wawan yang telah memberikan fasilitas masjid yang mulia ini dan tempat yang mulia ini dalam rangka kita thalabul ilmi. Dan yang ketiga, rasa syukur juga saya sampaikan kepada Bapak Kapolsek yang telah hadir di tempat yang mulia ini dan kepada para panitia yang telah berusaha berjihad untuk mengadakan kajian yang mulia ini, dan tidak lupa kepada para ibu, para bapak yang hadir di tempat yang mulia ini. Dan tentunya dari semua itu kita bersyukur kepada Al-Ustadz Al-Fadil Abu Yahya Badrussalam hafidhahullahu ta'ala yang telah datang dari jauh dari Jakarta untuk menyampaikan tausiah yang berharga di pagi yang berbahagia ini. Maka dalam kalimat yang singkat ini saya ingin membahas sesuatu yang mungkin yang menjadi fenomena kesempatan hari ini yang sangat ramai dibicarakan di media, baik media cetak atau yang kita dengar ataupun yang kita lihat, tentang begitu banyaknya munculnya kesesatan-kesesatan yang menjadikan sebagian besar kaum muslimin menakutinya, yaitu tentang fenomena yang mungkin kita lihat hari ini, yaitu kesesatan yang timbul di tengah-tengah umat ini. Yang paling hangat dibicarakan adalah apa yang dipembarkan oleh banyak pihak, yaitu ISIS, ya, atau dalam bahasa Arabnya adalah Daesh. Fenomena ISIS ini tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam kenyataannya banyak pihak yang dirugikan dengan istilah-istilah dan apa yang muncul pada kesempatan hari ini. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin untuk membahas sekilas tentang fenomena yang ada pada kesempatan hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, poin yang pertama yang saya ingin sampaikan, bahwa munculnya penyimpangan dan munculnya kesesatan di akhir zaman itu telah diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis.
Salah satunya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau juga dari jalan yang lain seperti Abu Umamah Al-Bahili, Amr bin As, Anas bin Malik dan sahabat yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satabtariku ummati ila 73 firqatan kulluha finnari ila wahidah." Qalu wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala ma kana alaihi al-yawma wa ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan berselisih dan akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan api neraka. Jadi kebanyakan menyimpang, kecuali satu yang akan selamat. Siapa mereka? Maka Nabi SAW menjawab, maka na alaihi al-yawma wa ashabi. Yang akan selamat adalah satu golongan, siapa yang mengikuti aku hari ini dan mengikuti para sahabatku. Hadis yang mulia ini memberikan satu penjelasan dan memberikan indikasi akan munculnya penyimpangan di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga dalam hadis yang lain, yaitu hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, di mana hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelang wafatnya, ketika syakratul maut mendekatinya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayarah ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati was sunnatil khulafai rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hidup setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak, maka ia akan melihat kesesatan-kesesatan yang banyak. Lalu beliau bersabda, maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang mereka telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti, telah memberikan peringatan bahwa di akhir zaman ini akan muncul kesesatan-kesesatan. Kaum muslimin, para pemuda, para pemudi secara khusus, kesesatan di akhir zaman itu telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menjelaskan akan ada pengikutnya, bahkan akan banyak pengikutnya. Lalu apa yang menyebabkan munculnya kesesatan ini? Dan apa yang menyebabkan kebanyakan di antara manusia ini banyak mengikuti kesesatan? Hal ini pun telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, sebelum saya menjelaskan poin ini, saya ingin menjelaskan apa itu ISIS, atau dalam bahasa Arab Daesh. Ada orang celotehan ISIS adalah istri sayang suami. Ya, istri soleha. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah taala, yaitu mungkin bahasa celotehan yang didefinisikan oleh banyak orang. ISIS dalam bahasa Arabnya adalah Daesh, yaitu Daulah Islam Irak Suriah. Jadi Daesh, Daulah Islam Irak Suriah. ISIS secara global
berdasarkan penelitian para ulama yang saya mencermati dan menelitinya, dapat disimpulkan dua perkara. Yang pertama, Daesh adalah merupakan munculnya gerakan pembaharu dari pemahaman Ba'as yang ada di negeri Irak, yaitu yang dimunculkan salah satunya oleh Saddam Hussein. Kemudian Daesh ini memunculkan dan menggambarkan sebuah pemahaman yang dihusung oleh orang-orang Khawarij. Jadi yang dihusung oleh orang-orang Khawarij, di mana mereka memunculkan 4 istilah yang ini adalah merupakan sebuah istilah satu masalah yang banyak dimunculkan oleh kaum Khawarij, yaitu yang pertama istilah daulah. Walaupun kita akan menjelaskan sekilas tentang daulah ini. Atau istilah khilafah. Istilah khilafah. Yang kedua adalah istilah jihad. Yang ketiga adalah istilah takfir. Yang keempat adalah istilah syariah. Keempat kalimat ini sesungguhnya adalah kalimat syar'i. Jadi kalimat syar'i, kalimat yang sesungguhnya ada di dalam Islam dan merupakan bagian dari hakikat Islam. Akan tetapi Daesh atau ISIS, mereka menetapkan hakikat 3 poin atau 4 poin yang tadi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Islam. Yang pertama adalah istilah daulah atau istilah khilafah. Daulatul Islam atau khilafatul Islam itu sesuatu yang syar'i, sesuatu yang disyariatkan di dalam agama ini, di mana kaum muslimin diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hukum Allah dan diperintahkan untuk menegakkan syariat Allah. Dan sudah barang tentu dengan dalil Quran, dengan dalil sunnah, dengan dalil ijma dan dalil akal bahwa sebagian syariat Allah tidak akan tegak kecuali dengan wujudud daulah wa wujudul khilafah, di mana syariat Islam, hukum-hukum Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan adanya daulah dan adanya khilafah. Seperti jihad, potong tangan, ranjam, hukuman, dan poin-poin yang lainnya. Maka hukum asal tentang daulah ini dan tentang khilafah ini sesuatu yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin. Yang kedua, istilah jihad. Jihad pun sesuatu yang diperintahkan Allah
dan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak ayat, begitu banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan jihad, yang menjelaskan tentang disyariatkan untuk berjihad. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idin." Dalam surah An-Nisa ayat 96 dan setelahnya. Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan orang-orang yang berpangku tangan berdiam. Walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Allah berfirman, kalaulah kami berkehendak, maka tentulah kami akan mengutus kepada setiap kampung, kepada setiap daerah seorang pembawa peringatan. Dan janganlah kamu mengikuti orang kafir, maka jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala memerintahkan kita berjihad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW pernah berkata dan pernah ditanya, ayul a'mal afdal, amal apa yang paling afdal? Qala as-salatu ala waqtiha, salat dalam waktunya. Tsumma ayun? Qala birrul walidain. Tsumma ayun? Al jihadu fi sabilillah. Rasulullah SAW pernah ditanya, amal apa yang paling afdal? Salat dalam waktunya. Apa lagi? Berbakti kepada dua orang tua. Apa lagi? Jihad di jalan Allah Ta'ala. Fal jihad masyru' fi hadzal din. Maka jihad ini adalah disyariatkan di dalam agama ini. Poin yang ketiga adalah yang berkaitan dengan syariah. Iqamatus syariah, yaitu menegakkan syariah Allah, menegakkan hukum Allah, menegakkan peraturan Allah. Ini pun sesuatu yang diperintahkan Allah Ta'ala. Dalam sebagian ayat yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Badrul Saram hafizahullah Ta'ala, kita diperintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dalam surah Al-A'raf dalam ayat yang ketiga, Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Rabbmu kepada kamu dan janganlah engkau mengikuti selainnya. Wa qala Allah Ta'ala, wa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa fil ayah, fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan ditimpakan kesesatan dan tidak akan ditimpakan azab. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan ditimpakan rasa sedih dan tidak akan ditimpakan rasa takut. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin kamu. Apabila terjadi perselisihan di antara kamu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Imam Ahmad rahimahullah telah mengatakan, ayat yang berisi atiullaha wa atiur rasul tidak kurang dari 40 ayat yang menunjukkan setiap mukmin, bahkan ini adalah salah satu bukti konsekuensi mukmin sejati adalah berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Kita diperintahkan berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Kita diperintahkan berhukum dengan syariat Allah Ta'ala. Poin yang keempat, takfir, yaitu mengkafirkan. Takfir juga adalah sesuatu yang bagian dari agama ini. Karena tentunya sebagaimana tadi dijelaskan, la ilaha illallah itu ada syarat, ada rukun, ada muqtada, ada nawakidnya. La ilaha illallah itu setidaknya kita membahas ada 4 bahasan. Kalau kita membahas la ilaha illallah,
maka kita mesti membahas 4 bahasan. Bahasan yang pertama kita membahas apa maknanya. Apa arti dari la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Apa syaratnya? Ada 7 tadi disebutkan. Apa rukunnya? Ada 2. Yaitu apa? An-nafyu wal isbat, menetapkan dan menafikan. Kemudian setelah itu apa? Ada nawakidnya, ada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Dan para ulama juga telah membahas ahkamul murtadin, hukum orang-orang yang dianggap murtad. Jadi di dalam syariat Islam ada orang yang mengaku muslim tetapi dihukumi kafir apabila dia melakukan atau mengucapkan atau meyakini satu perkara agama yang bertentangan dengan agama ini, telah tegak kepadanya hujjah dan dia telah mengetahuinya, maka jatuhlah hukum kepadanya dinamakan kafir. Jadi takfir di dalam dinul Islam ada, mengkafirkan di dalam dinul Islam ada, tetapi apa? Dengan kaidah-kaidah yang benar. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apa yang kita bahas tadi, apa itu daulah, apa itu khilafah, apa itu jihad, apa itu penegakan syariah, apa itu takfir, ini yang jadi masalah. Daesh dan yang semisalnya, dan ini harus diketahui oleh kaum muslimin, oleh para pemuda, tentang munculnya Daesh. Apakah sesuai dengan apa yang kita akan bahas sekilas ini atau bagaimana? Maka kita lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau telah mengisyaratkan akan munculnya gerakan ini. Dalam kitab Abu Nu'aim rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan satu riwayat yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza ra'aitum rayatas sauda falzamu al-ardha fala tuharriku aydiyakum wa arjulakum." Qalahum ashabu daulah wala yafuna bi ahdin wala mithakin yadda'una ilal haqqi wa laysu min ahlihi asma'uhumul kuna wa nisbatuhumul qura syu'uruhum muhrahatun ka syu'urun nisa hatta yakhtalifu fima bainahum. Ali radhiyallahu taala anhu telah mengisyaratkan sebuah ungkapan yang mungkin para jamaah, para pemuda, para pemudi, dan para ibu, para bapak akan mengetahui apa itu ISIS. Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan, jika kamu melihat bendera hitam, karena kebetulan memang ISIS ini benderanya hitam ya, bertuliskan apa? Kalimat tauhid ya. Falzamul arda fala tuhariku aydiyahum wala arjulahum. Maka berdiamlah, artinya jangan mendukung, jangan ikut. Hum ashabu daulah wala yafi bi ahdin wala mitsak. Mereka mengklaim punya negara, mereka mengklaim pemilik khilafah, tetapi sesungguhnya tidak ada yang mengakui mereka, karena mereka tidak diangkat dan tidak ada yang mengangkat. Karena kita akan jelaskan syarat menjadi khalifah itu seperti apa dan bagaimana khalifah itu dianggap sah. Yada'una ilal haq wa laysu min ahlihi. Mereka mengklaim sebagai pemilik kebenaran, mereka mengklaim sebagai orang yang paling benar, tapi kebenaran jauh dari mereka. Islam
tidak menunjukkan sedikit pun kepada apa yang mereka lakukan. Al-Quran dan hadis tidak menunjukkan sedikit pun apa yang mereka lakukan. Qala asma'uhumul kuna. Nama-nama mereka itu kunyah. Ya, walaupun saya punya kunyah Abu Qatadah ya. Tapi tidak seperti mereka. Mereka Abu Bakar Al-Baghdadi, Abu gitu. Nisbatuhumul qura, mereka tidak dikenal hanya dengan tempat-tempat Al-Baghdadi, Al-Falestini, Al-Jazairi dan seterusnya. Syu'uruhum murhatun ka syu'urun nisa. Rambut-rambut mereka panjang terurai seperti rambut wanita. Dan kebetulan juga ya, bahwa orang-orang yang mengklaim ISIS ataupun Daesh, rambut mereka panjang dan mereka memanjangkan rambutnya. Hatta yahtalifu fima bainahum. Kemudian berikhtilaf di antara mereka. Karena yang mengaku khilafah itu sekarang banyak ya. Bukan hanya Abu Bakar Al-Baghdadi. Bukan hanya Abu Bakar Al-Baghdadi yang mengaku dia sebagai khalifah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali radhiyallahu taala anhu telah mengisyaratkan, dan mungkin bisa dikatakan ini kalau tidak saya katakan 99%, saya turunkan 90%. Apa yang diisyaratkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu tentang akan munculnya satu kelompok ini adalah sama ya. Sifat-sifatnya, karakternya, itu seperti apa yang diisyaratkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, Ali radhiyallahu taala anhu mengisyaratkan kalimat ini karena kefakihan beliau kepada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW akan munculnya penyimpangan di akhir zaman. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, Ali radhiyallahu taala anhu mengisyaratkan akan munculnya ini. Lalu yang kedua, sangat indah sekali, Ali radhiyallahu taala anhu mengisyaratkan kepada kita tentang kondisi manusia di akhir zaman juga, tentang siapa yang akan menjadi pengikut mereka. Faqala Ali radhiyallahu taala anhu, an-nasu salasatu aqsam. Maka Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam riwayat yang lain, manusia itu ada 3 kelompok. Yang pertama apa katanya? Alimun mujtahid, para ulama mujtahid. Yang kedua, talabul ilmi ala sabilin najah. Yang kedua, para penuntut ilmu yang berada di jalan keselamatan, yang menempuh jalan keselamatan. 2 kelompok ini akan selamat dalam setiap munculnya fitnah, dalam setiap munculnya kesesatan. Lalu beliau menyebutkan kelompok yang ketiga, as-sanfu tsalis. Kelompok yang ketiga kata beliau apa? Hamajun ra'aun atba'akula na'ikin yamiluna ma'akulirihin lam yastadi binuril ilmi walam yalja ila ruknin wasiqin. Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan kelompok yang ketiga digambarkan adalah seperti burung beo atau seperti lalat-lalat atau seperti seekor kerbau yang telah ditendok dalam bahasa Sunda, yang telah dicocok, yang dia akan mengikuti kapan munculnya fitnah, kapan munculnya kesesatan. Karena mereka adalah laksana kerbau yang ditarik oleh siapa? Oleh anak kecil.
dia akan mengikuti kemana arah angin bertiup. Mereka tidak bersumber kepada ilmu dan mereka tidak bersumber kepada ulama, tapi mereka bersumber kepada orang-orang jahil. Mereka bersumber kepada orang-orang yang jahil, tidak tahu agama. Nah, para ibu, para pemuda yang saya hormati, perhatikan ini. Apa yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu dua ya. Pertama, beliau menyatakan tentang akan munculnya satu generasi ini. Nah, sekarang kita lihat dalam 4 poin tadi, da'is atau ISIS, agar kita tidak tertipu. Pertama, daulah atau khilafah. Saya katakan, dan para ulama mengatakan, barang siapa yang hari ini mengklaim sebagai khalifah bahwa dajjalun minadajajilah, tulis dengan tinta emas kalau mau di rumah. Siapa yang mengklaim hari ini sebagai khalifah, maka dia adalah dajjal di antara dajjal. Kadzabun athir, mereka adalah para pendusta. Dan para ulama mengatakan barang siapa yang membai'ah orang yang mengklaim hari ini sebagai khalifah, maka dia telah membai'ah syaitan laknatullah. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab dalam kesepakatan ahli sunnah, seseorang dianggap sebagai khalifah. Kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, harus memiliki al-qudrah wa sultah. Harus memiliki sultah, artinya areal kekuasaan. Wal qudrah adalah de facto de jure-nya. Dalam arti dia harus memiliki kekuasaan yang diakui keabsahannya, yang mampu mengalahkan yang lainnya. Laisa bi'iddia, bukan hanya dengan pengakuan. Dan ulama ahli sunnah telah sepakat bahwa seseorang menjadi pemimpin, amir atau khalifah dengan 3 cara. Imma diangkat oleh khalifah sebelumnya, dan ini tidak ada siapa yang mengangkat dia. Yang kedua, yang mengangkatnya adalah al-hali wal aqdi, adalah dewan syura kaum muslimin, dan dengan kesepakatan kaum muslimin. Yang ketiga, bil golabah, kalau tidak memungkinkan 2 perkara, maka dengan mampu mengalahkan. Sekarang mana Abu Bakar al-Baghdadi bisa mengalahkan negeri yang mana? Bisa menguasai negeri yang mana sehingga diakui sebagai khalifah? Maka kaum muslimin, para pemudi yang saya hormati, nadinu bidinil Islam, nadinu bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah. Maka hendaklah kita beragama ini dengan agama Nabi SAW, dengan agama yang dijelaskan dalam Al-Quran dan agama yang dijelaskan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah sebuah kedustaan. Jadi sehingga dianggap sebagai khalifah yang antum akan berbai'ah. Tidak sah bai'ahnya. Dan jika orang berbai'ah, bai'ahnya adalah bai'ah yang bid'ah, bai'ah yang tidak sunnah, bai'ah yang tidak sesuai dengan sunnah. Yang kedua, jihad. Sekarang kita lihat jihad. Jihad dalam pandangan ahli sunnah, kalau kita merincinya ada 4. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan pelaku kezaliman, ahlu maksiat, ahlu bidah, dan jihad melawan orang kafir. Jihad itu ada 4. Dan jihad itu ada 13 tingkatan jihad. Jihad melawan hawa nafsu ada 4 tingkatan. Jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad mendakwahkan ilmu, jihad dengan sabar. 4. Jihad melawan syaitan ada 2 tingkatan. Jihad melawan syahwat yang dilontarkan oleh syaitan dengan sabar, dan jihad melawan syubhat, kesesatan yang dilontarkan oleh syaitan dan bala tentaranya dengan yakin dan ilmu. Jihad melawan pelaku kezaliman dengan
3 tingkatan. Dengan hati jika tidak mampu, dengan lisan jika kita mampu, jika kita mampu maka dengan tangan. Itu 3 tingkatan. Jihad melawan orang kafir dengan 4 tingkatan. Dengan kekuatan, dengan lisan, dengan harta, dengan hati. 13 tingkatan jihad. Dan ini yang dimaksud dengan jihad. Fal jihad laisa mujarradil qatl kufar. Jihad bukan semata-mata membunuh orang kafir. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, para ulama mengatakan, lihat ya, dalam fatwa ulama mengatakan, kami ragu akan keislaman orang-orang yang mengklaim Daesh. Kenapa para ulama banyak yang mengatakan merasa ragu? Oleh sebab itu dimungkinkan Daesh ini adalah munculnya kembali pemahaman Ba'ats. Kenapa? Karena mereka yaqtulunal muslimin, yaqtuluna ahlal Islam. Karena Daesh ini adalah membunuh kaum muslimin, membunuh orang-orang Islam, membunuh manusia yang tidak berdosa. Dan Islam tidak pernah mengajarkan jihad seperti ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka membunuh setiap orang yang bukan kelompoknya. Mereka membunuh orang yang tidak sepaham dengan mereka. Dan Islam tidak ada. Tidak pernah mengajarkan jihad seperti itu. Bukan bagian dari jihad. Dan bukan jihad. Karena jihad di dalam Islam tujuannya apa? Li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk meninggikan syariat Allah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daesh, apa yang dilakukan oleh ISIS, sesungguhnya adalah meruntuhkan syiar-syiar Islam. Dan itu adalah bukan jihad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah syariah. Jamaah yang dirahmati Allah taala, syariat Allah kafah. Syariat Allah ini sempurna. Salat, zakat, saum, haji, birrul walidain. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah taala, bagian dari syariat Allah mengajarkan bagaimana ke WC. Ketika masuk kaki yang mana, doa apa, ketika keluar kaki yang mana, doanya apa. Bahkan Islam itu mengajarkan bagaimana kita akan berjima. Nabi SAW mengajarkan kalau kita akan berjima, ucapkan bismillah dan berdoa Allahumma jannibna syaitan wa jannib fima razaqtana. Islam mengajarkan sempurna. Nah, Daesh tidak menggambarkan syariat Islam, tidak menggambarkan ajaran Islam. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Islam itu agama yang rahmat, agama yang indah, bukan agama yang menakutkan, bukan agama pembunuhan. Karena jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, seandainya di dalam Islam itu ada jihad, yaitu berperang dan membunuh, maka katakan bahwa jihad di dalam Islam tidak dilakukan kecuali setelah menyampaikan dakwah, kecuali setelah menyampaikan hujjah. Jihad di dalam Islam tidak dilakukan kepada orang-orang yang tidak menyerang. Jihad di dalam Islam tidak dilakukan kepada wanita-wanita. Jihad di dalam Islam tidak dilakukan kepada orang yang telah tua renta. Ada jaminan, kecuali kalau mereka menyerang. Ada jaminan. Jihad di dalam Islam tidak dilakukan kepada kafir dhimmi. Jihad di dalam Islam tidak dilakukan kepada kafir musta'man. Jihad di dalam Islam tidak dilakukan kepada kafir mu'ahad. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian dan dalam suaka politik pemimpin mukmin, maka dia tidak akan mendapatkan manisnya surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, mengkafirkan. Mengkafirkan dalam akidah ahli sunnah
tidak mengkafirkan kecuali sesuatu yang telah ijma bahwa itu adalah kafir. Dan tidak mengkafirkan orang kecuali setelah disampaikan hujjah, tegak hujjah kepadanya dan sampai ilmu kepadanya. Tidak sembarangan. Dan yang mengkafirkannya adalah ulama, bukan setiap orang. Maka dengan itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ahli sunnah dikatakan apa? A'lamun nasi bil haq, arhamun nasi bin nas. Ahli sunnah itu adalah orang yang penuh kasih sayang kepada manusia dan orang yang paling tahu kepada kebenaran. Jadi ahli sunnah itu orang yang paling tahu kepada kebenaran dan orang yang paling kasih sayang kepada sesama manusia. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak tergambar ini semua. Dalam akidah ahli sunnah, dalam syariat Islam, itu tidak tergambar. Karena tidak menggambarkan Islam. Nah, kemudian kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam bagian penutup kajian ini, mungkin ada pertanyaan. Apa yang menyebabkan begitu banyaknya sebagian kaum muslimin yang tertipu dengan fitnah-fitnah yang muncul hari ini? Dahsyatnya fitnah hari ini dan begitu banyaknya manusia yang terseret dengan fitnah kesesatan, sebab-sebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-jahlu bidinillah, kebodohan kepada agama Allah, kebodohan kepada hakikat Islam, kebodohan kepada hakikat syariat Islam. Karena Ali radhiyallahu ta'ala anhu telah mengatakan tadi, manusia itu ada tiga: alimun mujtahid, ulama mujtahid. Maka mereka teguh tegar dalam kebenaran dan mereka kokoh dalam kebenaran. Yang kedua, para pencari ilmu, talibul ilmi, yang Allah berikan taufik ketemu dengan guru yang benar dan mereka membaca kitab-kitab yang lurus. Sedangkan yang ketiga, kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hamajun ra'aun atba'a kulla na'ikin, para muqallid, orang-orang yang jahil. Yang digambarkan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu adalah seperti burung beo yang dia berkata setiap apa yang dia dengar. Dia digambarkan bagaikan seekor kerbau yang telah diikat hidungnya, yang dia akan mengikuti kepada siapa yang dia menarik, kemana dia ditarik. Dia adalah bagaikan seekor lalat. Kapan di situ ada bangkai, kapan di situ ada kotoran, maka disitulah dia akan hinggap. Ini adalah gambaran orang yang jahil kepada agama ini. Tidak tahu apa itu jihad, tidak tahu apa itu takfir, tidak tahu apa itu daulah dan sebagainya. Maka setiap dia mendengar sesuatu, maka dia mengikutinya tanpa dia mengetahui dalilnya. Dan yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, giyabil ulama, yaitu semakin sedikitnya ulama, semakin sedikitnya orang alim yang menjelaskan agama ini, yang mengajarkan agama ini. Sebab dinyatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Allah tidak akan mengangkat ilmu dari orang sehingga menjadi jahil, tapi diangkatnya ilmu dengan perginya dan wafatnya para ulama. Sehingga tatkala ulama tiada, maka yang ada di sekitar kita adalah orang-orang jahil. Maka dia diminta fatwa dan dia memberikan fatwa dengan tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan banyak orang. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, dha'ful himmah, yakni al-muslimin fi talabul ilmi,
yaitu semakin rendahnya minat kaum muslimin mempelajari agamanya. Lihat para ibu, para bapak, kalau kita mengadakan kajian, maaf, yang hadir itu keumumannya adalah orang-orang yang telah dekat ke astana, bukan ke istana ya. Jadi kalau kita mengadakan kajian di masjid-masjid, umumnya yang hadir di majelis itu apa? Orang yang telah dekat ke astana, bukan ke istana. Remako kan, remaja kolot. Yang apabila dia mendengar agama juga, memang kalau kita udah tua kan, loadingnya lama. Barho, kita itu bubar poho, lupa apa yang dijelaskan itu. Agama ini. Sehingga sebagian besar kaum muslimin, apa itu jihad? Ya jihad aja. Gitu. Apa itu umpamanya khilafah? Ya khilafah aja, nggak tahu apa itu khilafah. Walaupun banyak dibahas. Gitu. Syaratnya seperti apa, harus bagaimana, nggak ada. Jadi lemahnya minat kaum muslimin ya untuk belajar. Ya para ibu, para bapak juga sekarang kan ilmu didatangkannya. Kalau dulu ilmu itu didatangi, mestinya para ibu, para bapak pergi ke Cilengsi, datang ke Ustadz Badru 3 mobil. Dari sini saya ingin belajar apa itu Islam yang sejati. Sekarang didatangkan, udah didatangkan para ibu, para bapak nggak bawa catatan, nggak bawa tulisan. Lemah ihtimamnya. Yang keempat, saya akan sebutkan 5. Yang keempat, tulul amal bidunia. Di mana sebagian besar kaum muslimin hari ini yang menjadi angan-angan terbesarnya adalah dunia. Ya, sehingga para peneliti mengatakan, kenapa ada orang yang tertuduh ya, karena mungkin belum jelas, tertuduh ISIS sampai bawa anak kecil. Dan ini belum jelas apakah betul atau enggak ya. Kenapa? Kata sebagian para peneliti karena diiming-iming harta. Diiming-iming di sana itu akan ada perusahaan, ada di sini bank ini dan sebagainya. Dan Rasulullah mengatakan, "Idza tabayyatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa turidkulukum izar'i wa taraktumul jihada, sallallahu alaikum dullan, la yanzu'ankum hatta tarji'u ila dinikumul awal." Kalau kalian berjual beli dengan ina, salah satu bentuk riba, dan kalian memegangi ekor sapi artinya taklid dan berlebih-lebihan tentang dunia dan meninggalkan jihad jalan Allah, maka akan ditimpakan musibah kehinaan kepada kalian dan tidak akan diangkat kehinaan dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama Allah. Nah, kaum muslimin hari ini hitung-hitungannya adalah tentang dunia. Semuanya tentang dunia, mau mendukung mau tidak mendukung, ya. Kita tahu ya dalam urusan dunia sekarang, apa saja tentang dunia. Bahkan mungkin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, juga kita punya pesan. Secara pribadi saya seorang muslim, dan saya sebagai bangsa Indonesia, saya punya pesan kepada pemimpin di negara ini. Apa? Kalau kita akan menyelesaikan seperti kisah-kisah yang kita lihat hari ini, maka jadilah bangsa Indonesia yang sejati. Artinya hadapilah negara ini dengan jati diri kita, bukan dari pesan-pesan orang lain. Bukan karena Amerika membicarakan tentang ISIS, bukan karena orang-orang lain membicarakan tentang ISIS, tetapi umat Islam dan bangsa ini tahu setiap apa yang memadaratkan negaranya. Bukan berarti pesan dengan orang lain. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jati diri. Bukan berkaitan dengan kita dapat ini, dapat itu. Dan poin yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duhurul munafiqin. Pembahasan yang terakhir yaitu munculnya orang-orang munafik. Munculnya orang-orang munafik yang mereka memiliki lisan, mereka memiliki bahasa yang sangat hebat yang menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat ini. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis yang sahih, innama
ahwafu ma ahwafu alaikum munafik alimul lisan. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di antara perkara yang aku takuti kepada kalian dan akan menimpa kalian, munculnya orang munafik alimul lisan. Orang-orang munafik, ahlu bid'ah yang memunculkan. Coba para ibu, para bapak, ketika satu bid'ah dimunculkan oleh orang yang berilmu, berbahaya. Seperti apa? Ada orang yang mengatakan, oh jilbab itu pakaian sopan. Ini yang menyebutkannya tokoh gitu. Jilbab itu tidak wajib, jilbab itu pakaian sopan. Ya, jadi artinya tidak perlu menutup seluruh badan. Yang penting sopan, berarti dia telah mengamalkan ayat surat An-Nur ayat 30 dan setelahnya. Al-Ahzab ayat 59. Nah, ketika satu perkara dimunculkan oleh orang-orang yang dianggap berilmu di tengah-tengah umat ini, maka terjadilah kesesatan. Seperti sekarang umpamanya orang dikenal berilmu ini membaiat, ikut membaiat, maka orang-orang awam itu adalah ikut. Nah, karena dikatakan apa? Para ibu, para bapak yang saya hormati, tadi dikatakan, dan saya akan mengakhiri kalimat yang sangat berharga. Para ibu, para bapak, banyak orang yang ingin baik, tapi ketemunya dengan guru yang tidak baik. Ya, maka Al-Imam Yusuf Ibnul Asbat berkata, kana abi qadariyah wa ahwali rawafid fa anqadiyanallahu bi Sufyan fahamalani ala sunnah. Bapakku seorang qadariyah dan paman-pamanku orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Bayangkan Pak, bapaknya sesat, paman-pamannya sesat. Kalau dia berguru kepada bapaknya, kalau dia berguru kepada pamannya dia akan sesat. Lalu apa? Fa'an qadiyanallahu bi Sufyan fahamalani ala sunnah. Lalu Allah menyelamatkan aku karena aku ketemu dengan Sufyan ibnu Uyainah, maka Allah menyelamatkan aku dengan sebabnya dan dia membawaku kepada sunnah. Maka para ibu, para bapak yang saya hormati, salah satu penyebab kita tidak akan sesat, carilah guru yang akidahnya lurus. Carilah guru yang akidahnya benar. Carilah ulama yang alim, yang mereka tahu Al-Quran dan hadis. Bukan hanya orang yang dikatakan ini adalah alim, padahal tidak punya ilmu. Kaum muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikianlah kajian di pagi yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita menjadi muslim yang sejati, muslim yang betul-betul mengamalkan Islamnya, dan kita dijauhkan dari setiap penyimpangan yang ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.